Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fasiha, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1, kelompok 1. Baik, saya akan memaparkan materi tentang permasalahan globalisasi. Langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian globalisasi menurut para ahli. Menurut Selo Samarjan, suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Menurut Lawrence Rothenberg, percepatan dan intensifikasi interaksi dan integrasi antara orang-orang, perusahaan, dan pemerintah dari negara yang berbeda. Menurut Albrow, globalisasi mengacu pada semua proses di mana masyarakat dunia dimasukkan ke dalam sebuah masyarakat total dunia atau masyarakat global. Adapun pengertian globalisasi secara umum yaitu hubungan antar masyarakat saling bergantung dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa mengenal batas negara atau geografis. Adapun ciri-ciri globalisasi. 1. Perubahan konstelasi ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi, satelit, dan internet menunjukkan bahwa perkembangan komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. 2. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade. 3. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, misalnya televisi, film, musik, transmisi, berita, dan olahraga internasional. Saat ini kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang mode, cara berpakaian, literatur, dan makanan. 4. Meningkatnya masalah bersama, misalnya di bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional. Adapun teori-teori globalisasi yaitu 1. Para globalis positif dan optimis dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab. 2. Para globalisasi pesimis berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena barat atau Amerika Serikat yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen. Beberapa dari mereka kemudian membentuk kelompok untuk menentang globalisasi atau anti-globalisasi. 3. Para tradisionalis tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata atau jika memang ada, terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional semata ratusan tahun. Apa yang tengah kita alami saat ini hanyalah merupakan tahap lanjutan atau evaluasi dari produksi dan perdagangan kapital. 4. Para transformasionalis berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebihkan oleh para globalis. Namun, mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal keberadaan konsep ini. Posisi teoritis ini berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai seperangkat hubungan yang saling berkaitan dengan murni sebuah kekuatan yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Adapun respon masyarakat terhadap globalisasi. 1. Menerima. Masyarakat yang mendukung adanya globalisasi maka akan membawa kehidupan yang lebih sejahtera dan dapat melahirkan inovasi baru untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. 2. Kurang menerima. Masyarakat yang kurang menerima adanya globalisasi menilai dapat menimbulkan masalah sosial, konflik, maupun ketidakadilan sosial. Adapun dampak globalisasi terbagi dua yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif terbagi menjadi 6 yaitu 1. Culture shock atau guncangan
berbeda sehingga menghasilkan suatu pola yang tidak berfungsi secara serasi bagi masyarakat. 2. Culture lag atau guncangan budaya merupakan ketidaksesuaian unsur-unsur yang saling berbeda sehingga menghasilkan suatu pola yang tidak berfungsi secara serasi bagi masyarakat. 3. Urbanisasi. 4. Kesenjangan. 5. Pencemaran. 6. Kriminal. Adapun dampak positifnya terbagi 4, yaitu 1. Memperkaya, 2. Etos kerja, 3. SDM, 4. dinamis. Pengaruh globalisasi. 1. Bidang ekonomi. Globalisasi pada bidang ekonomi sangat berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dan sistem perniagaan secara luas atau internasional yang bisa dilakukan dengan cara ekspor-impor. 2. Bidang politik. Globalisasi pada bidang politik merupakan kebijakan negara yang telah ditetapkan secara langsung dapat mempengaruhi kebijakan lain yang ada pada tingkat regional dan internasional tanpa hambatan apapun. 3. Bidang informasi dan komunikasi. Globalisasi pada bidang informasi dan komunikasi telah menghasilkan suatu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat menyebar dan merata. Kemajuan tersebut mempermudah siapapun untuk saling bersosialisasi, berinteraksi, dan berkomunikasi secara bebas pada jalur dalam ataupun luar negeri. 4. Bidang ideologi. Globalisasi pada bidang ideologi menyebabkan berkembangnya sebuah ajaran dan paham macam-macam ideologi asal asing pada negara-negara di dunia yang mempunyai andil besar dalam mempengaruhi sikap dalam berpikir, beropini, berpendapat, merubah perilaku negara-negara lain. Adapun masalah globalisasi, yaitu kependudukan. Berkembangnya fenomena globalisasi semakin memperjelas keadaan borderless yang terbentuk antara negara satu dengan negara lain. Keadaan borderless ini kemudian dianggap sebagai faktor pendukung berkembangnya fenomena perpindahan penduduk dari wilayah satu ke wilayah lain. Hal ini dikarenakan perpindahan penduduk yang mulanya hanya sebatas antar wilayah dalam satu negara kini telah berkembang menjadi perpindahan dari suatu negara ke negara lain semenjak munculan globalisasi. Terlebih adanya teknologi canggih dan berkembangnya transportasi di era ini semakin mempermudah penduduk untuk melakukan mobilisasi. Human trafficking. Perdagangan manusia adalah segala bentuk jual beli terhadap manusia dan juga eksploitasi terhadap manusia itu sendiri seperti pelacuran atau bekerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktek yang menyerupai dan juga perdagangan atau pengambilan organ tubuh manusia. Cybercrime. Bentuk kejahatan baru yang menggunakan internet sebagai media untuk melakukan tindakan kejahatan. Dengan munculnya era internet, setiap aktivitas kejahatan yang dilakukan di internet atau melalui jaringan internet umumnya disebut kejahatan internet. Untuk melakukan evaluasi, silahkan klik link di bawah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.